Pantai selatan Jawa dikenal dengan ombaknya yang besar dan angin yang tak bisa diprediksi. Di atas suara deburan ombak dan pasir yang tersapu air, tersimpan legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda ini bukan sekedar cerita rakyat, melainkan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat pesisir. Dari ujung Banten hingga Jawa Timur, kisah tentang wanita berhias hijau yang muncul dari gelombang telah menghiasi setiap generasi. Nyai Roro Kidul bukan hanya penguasa laut, tapi juga simbol kekuatan, misteri, dan kewaspadaan terhadap alam. Mitos ini memadukan cerita spiritual, sejarah kerajaan, dan pengalaman masyarakat pesisir. Banyak nelayan dan penduduk lokal percaya bahwa menjaga hubungan baik dengan Nyi Roro Kidul penting untuk keselamatan, keberuntungan, dan kesuburan lautan. Suara ombak yang menggulung dan kabut tipis di pagi hari seolah membisikkan rahasia masa lalu yang tak terucap. Fenomena alam yang sulit dijelaskan pun menambah daya tarik misteri ini. Perubahan warna air laut, munculnya pusaran mendadak, dan arus yang tak terduga sering dihubungkan dengan kekuatan gaib sang penguasa laut. Lebih jauh akan dibawa memasuki dunia di mana legenda, alam, dan pengalaman mistis bertemu, membuka tabir cerita yang memikat. Menurut kisah yang berkembang, Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan gaib yang mendiami dasar laut. Beberapa versi menyebutkan ia pernah menjadi anggota kerajaan Mataram atau Pajajaran, lalu kemudian memilih laut sebagai wilayah kekuasaannya. Legenda juga menceritakan bahwa ia memiliki paras cantik, berpakaian hijau, dan muncul di tepi laut untuk menegur atau memberikan pertanda kepada manusia. Betapa cerita menyebutkan pertemuan dengan prajurit kerajaan, raja, atau nelayan yang menantang kekuasaannya, dan mereka yang melanggar larangan sering mengalami musibah atau hilang secara misterius. Selain itu, Nyi Roro Kidul juga dikenal memiliki hubungan khusus dengan kerajaan-kerajaan pesisir, memberikan perlindungan sekaligus ujian kepada penguasa manusia. Masyarakat lokal percaya bahwa ia memiliki kerajaan bawah laut lengkap dengan istana, pasukan gaib, dan harta karun yang tersembunyi. Cerita ini menunjukkan bagaimana legenda tumbuh dan bertahan sebagai bagian dari budaya lisan. Setiap versi menambahkan lapisan baru, peringatan, simbol, atau penjelasan atas fenomena alam yang sulit dimengerti manusia. Kita akan diajak melihat bahwa mitos ini lebih dari sekedar cerita, melainkan cerminan hubungan manusia dengan alam dan gaib. Pantai Selatan sering menyimpan kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Nelayan melaporkan arus mendadak yang muncul tanpa tanda, perahu terguncang meski angin tenang, atau kabut tebal yang menutupi horizon secara misterius. Beberapa saksi mata juga menceritakan penampakan sosok perempuan berpakaian hijau di tepi laut, atau bayangan samar yang bergerak di ombak. Fenomena ini kerap terjadi saat musim tertentu, saat bulan purnama, atau ketika ada aktivitas ritual di pantai. Ilmuwan mencoba menjelaskan beberapa fenomena secara rasional: pusaran air, gelombang, perubahan cuaca, atau ilusi optik. Namun banyak hal tetap tak terjawab, seperti munculnya cahaya aneh di laut tengah malam atau suara yang menyerupai nyanyian yang tidak diketahui asalnya. Bayangan itu membawa kita pada pengalaman visual dan emosional yang menegangkan. Mitos dan fakta bersatu, menciptakan atmosfer misterius yang kuat, membuat siapapun yang mengunjungi pesisir selatan merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Dari selubung misteri penampakan sosok Nyi Roro Kidul yang tak kalah membuat rasa penasaran terus menuntut jawaban adalah Segara Anakan. Teluk yang terletak di Cilacap dikenal karena keindahan alamnya yang menawan sekaligus menyimpan cerita mistis. Masyarakat percaya bahwa teluk ini menjadi salah satu jalur utama bagi Nyi Roro Kidul untuk mengunjungi dunia manusia. Fenomena alam di teluk ini pun unik. Pasang surut yang tidak selalu konsisten, perubahan warna air yang tiba-tiba, dan munculnya kabut tipis yang menutupi perairan.
Nelayan lokal sering menjadikan perairan ini sebagai tempat berhati-hati karena banyak yang percaya bahwa pelanggaran larangan bisa berakibat fatal. Segara Anakan juga menjadi pusat ritual tahunan di mana masyarakat pesisir mempersembahkan sesaji untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa laut. Tradisi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menunjukkan interaksi manusia dengan kepercayaan spiritual yang hidup hingga kini. Keindahan visual Teluk dipadukan dengan aura misterius, menegaskan bahwa legenda dan alam saling terkait. Seolah kita dibawa merasakan ketegangan dan keindahan yang sekaligus menakutkan. Sebuah perpaduan yang membuat Segara Anakan tetap hidup dalam imajinasi dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat pesisir selatan memiliki banyak aturan tak tertulis terkait Nyi Roro Kidul. Larangan mengenakan berpakaian hijau, aturan waktu melaut, atau pantangan tertentu saat melakukan ritual. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dipercaya akan membawa petaka atau kejadian misterius. Cerita-cerita ini bukan hanya berupa kisah hantu, tetapi juga sarana pendidikan dan kontrol sosial. Anak-anak diajarkan untuk menghormati alam, menjaga keselamatan, dan memahami bahwa kekuatan gaib mungkin ada di sekitar mereka. Selain itu, pengunjung dari luar yang datang ke pantai sering melaporkan pengalaman aneh, suara samar, bayangan di air, atau perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Fenomena ini membuat pulau dan pesisir selatan menjadi magnet bagi peneliti dan penggemar misteri. Laut Selatan tetap menyimpan banyak misteri yang sulit dijelaskan. Nelayan sering melaporkan fenomena aneh, ombak yang tiba-tiba berubah arah, kabut hijau tipis yang muncul tanpa sebab, hingga suara samar seperti musik gamelan dari tengah laut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah benar ada makhluk gaib yang menjaga wilayah Laut Selatan? Ataukah ini sekedar efek alam yang jarang terjadi? Para ilmuwan mencoba memberikan penjelasan rasional. Kabut hijau yang muncul di tepi laut misalnya bisa dijelaskan sebagai efek kondensasi uap air yang terkena pantulan cahaya senja. Suara musik samar yang terdengar nelayan memungkinkan berasal dari resonansi gelombang laut di celah karang, atau efek psikologi dari legenda yang telah tertanam lama di masyarakat. Namun, fakta bahwa kejadian ini berulang secara konsisten membuatnya tetap menarik untuk diteliti. Selain itu, pergeseran medan magnet lokal di beberapa titik Segara Anakan dicatat beberapa peneliti. Perubahan ini kadang mempengaruhi alat elektronik pada kapal nelayan, menyebabkan kompas atau mesin mati seketika. Fenomena ini menimbulkan kesan supranatural bagi mereka yang tidak memahami ilmu fisika di baliknya. Penduduk setempat percaya bahwa semua kejadian aneh ini adalah cara Nyi Roro Kidul memperingatkan manusia agar tidak sembarangan memasuki wilayah sakral. Dengan demikian, legenda Nyi Roro Kidul bukan hanya tentang penguasa laut, tetapi juga penghubung antara manusia, simbol kekuatan dan kepercayaan, menciptakan lapisan makna yang mendalam bagi masyarakat pesisir hingga hari ini. Sore mulai merayap di tepi Laut Selatan. Gelombang menghantam pantai dengan ritme yang sama sejak berabad-abad. Di sini, legenda Nyi Roro Kidul masih terasa hidup. Penduduk lokal dan wisatawan melaporkan melihat kabut hijau tipis yang bergerak melintasi pasir. Kadang disertai bayangan sosok wanita berambut panjang yang melangkah di tepi air. Sensasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini sekedar imajinasi atau pertanda kekuatan gaib yang masih menjaga wilayah Laut Selatan? Penelitian ilmiah mencoba menjelaskan fenomena ini dengan variabel alam, seperti cahaya senja yang memantul di ombak, uap air yang menimbulkan ilusi, dan efek psikologis dari legenda yang sudah lama mengakar di masyarakat. Namun, pengalaman mistis yang dilaporkan warga tetap sulit dijelaskan. Ada yang merasakan hawa dingin mendadak, aroma bunga khas kerajaan gaib, atau suara samar yang menyerupai musik keraton, seolah legenda ingin berbicara.
Misteri semakin menebal ketika sesekali kapal nelayan yang memasuki area laut tertentu mengalami kerusakan mesin atau peralatan tiba-tiba mati tanpa sebab logis. Hal ini dianggap sebagai pertanda atau pesan dari penjaga laut. Apakah ini pengawasan nyata dari makhluk gaib ataukah hanya fenomena alam yang sangat jarang terjadi? Tidak ada jawaban pasti. Akhirnya, kisah Nyi Roro Kidul dan Segara Anakan tetap menggantung. Apakah legenda ini hanyalah simbol budaya, peringatan moral, atau bukti nyata dunia gaib yang berdampingan dengan manusia? Pertanyaan ini menyisakan rasa penasaran yang mendalam, membuka ruang bagi penonton untuk merenung. Sampai kapan manusia bisa memahami rahasia Laut Selatan? Dan apakah batas antara nyata dan mistis benar-benar bisa dipisahkan?